Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Dunia Belajar. Kali ini, seperti di judulnya, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Kamis 18 Februari 2021. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini di kelas 3-nya adalah kegunaan benda cair dan pecahan sepertiga, dan yang untuk kelas 4 adalah alam dan konsep matematika. Kalau adik-adik penasaran dengan isi videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Malahan kakak mengadakan giveaway nih. Yang terakhir pendaftarannya besok Jumat 19 Februari. Adik-adik masih bisa mengikutinya ya. Untuk langkah-langkahnya kakak taruh di kolom komentar. Nah, adik-adik wajib mengikuti giveaway. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan yang telah mengikuti giveaway. Sekarang kita masuk ke videonya. Untuk kelas 3 kali ini di episode 33 berjudul kegunaan benda cair dan pecahan segitiga. Sinopsisnya adalah Kak Jo, Dodi, dan Sinta mengajak pemirsa membaca bacaan tentang kegunaan benda cair di sekitar kita. Lewat bacaan ini, mereka menjadi tahu bahwa benda cair itu mudah meresap sehingga kita bisa menentukan materi yang tepat untuk membersihkan tumpahan dari benda cair. Pada segmen Es Tung-Tung, magnetisasi dan menghitung, Dodi belajar menentukan pecahan sepertiga pada gelas dan botol 1 liter. Nah, itulah untuk sinopsis kali ini. Untuk yang kelas 3, untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Nah, ini yang pertama, yaitu tuliskan lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini. Nah, yang pertama ini ada coklat. Coklatnya itu satu bagian dibagi 2. Ini berarti kemarin caranya gimana adik-adik? Yang bawah ini adalah jumlah dibaginya ada berapa? Ada 1, 2. Jadi ini yang di bawah ada 2. Dan karena yang diambil cuma 1, berarti yang atas ditulis 1. Gampang banget kan adik-adik? Oke, lanjut. Yang kedua, pizzanya. Kita buat permisalan kotak seperti ini ya. Pizzanya dibagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Nggak usah ya, langsung ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung kita tulis di sini ada 6. Lalu yang diambil, yang dimakan ada berapa? 1. Jadi kita tulis ini adalah 1. Jadi 1 pizza yang dimakan ini adalah 1/6. Lanjut, ini ada tahu apa roti ya. Ini dibagi berapa adik-adik? Berarti 1, 2, 3, 4 yang diambil, berarti yang bawah kita tulis 4. Diambil 1, berarti kita tulis 1 di sini. Nah, jadi tahu yang dimakan itu adalah 1/4. Gampang banget kan caranya adik-adik? Kalau adik-adik rutin menonton video kakak, pasti adik-adik tahu nih cara-cara cepat dan tepat untuk mengerjakan soal-soalnya. Lanjut, kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua, apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup? Jawabannya, pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa yang bersifat tak dapat diubah. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan. Contohnya nih ya, kalau tanaman, kalau pertumbuhan itu dari yang tanamannya cuma segini, itu semakin hari semakin membesar seperti ini. Nah, kalau perkembangan itu menuju kedewasaan itu bisa dari biji tumbuh sebagai tumbuhan lalu berubah menjadi buah. Nah, ini namanya perkembangan. Kalau ini tadi namanya pertumbuhan. Jadi bedanya gitu ya adik-adik. Sudah paham kan? Oke, kita lanjut untuk yang kelas 4. Untuk kelas 4 kali ini di episode 33 adalah alam dan konsep matematika. Sinopsisnya adalah
Kakak dan adik mengajak teman-teman pemirsa untuk mempelajari teks berita tentang jejak karbon. Apa yang dimaksud dengan jejak karbon dan apa yang mengakibatkannya? Mereka mendapatkan beberapa kosakata baru dari berita-berita tersebut. Sebagai proyek akhir pekan, teman-teman diajak membuat teks berita tentang kegiatan mengurangi konsumsi yang paling mudah kamu lakukan. Itulah sinopsis untuk kelas 4 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban kelas 4 yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan jejak karbon? Sebutkan contoh kegiatan yang menghasilkan jejak karbon. Jawabannya, jejak karbon adalah jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan atau aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu. Untuk contoh kegiatannya adalah penggunaan listrik yang berlebih, menyalakan AC dengan ruangan yang terbuka, dan menggunakan kendaraan motor pribadi. Nah, itu jejak karbonnya semakin lama akan semakin menumpuk. Jadi, lebih baik kalau adik-adik menggunakan AC, lebih baik di ruangan yang tertutup dan pintunya ditutup, dan dianjurkan menggunakan kendaraan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Gitu ya adik-adik, kita harus menjaga alam kita, menjaga bumi kita supaya sehat selalu. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Apa akibat dari jejak karbon? Nah, jejak karbon itu tadi kan hampir sama sebenarnya dengan efek rumah kaca. Dan akibatnya adalah semakin tinggi jejak karbon yang dihasilkan, semakin tinggi pula dampak negatif yang diberikan terhadap bumi kita. Jejak karbon menyebabkan kenaikan suhu bumi yang sangat ekstrim yang dapat menimbulkan badai tropis atau siklon serta berbagai bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan. Jadi hampir sama ya adik-adik dengan efek rumah kaca jejak karbon ini, dan bisa menimbulkan bencana yang seperti itu. Sehingga bencana alam itu sebenarnya juga terjadi karena ulah manusia sendiri. Contohnya seperti banjir, kekeringan, seperti itu karena kita yang terlalu berlebihan dalam menggunakan, contohnya berlebihan menggunakan listrik, menggunakan AC, ataupun berlebihan dalam menggunakan kendaraan pribadi. Oke adik-adik, selain kita harus menjaga diri kita dari virus, kita juga harus menjaga bumi kita agar tetap sehat selalu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Maaf jika kakak banyak salah-salah kata. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini ke seluruh teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah!